Ya, selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sehat selalu dan semoga juga kita dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit virus corona yang melanda negara kita. Nah, dan semoga juga anak-anak kami semakin semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini, masih tetap belajar meskipun pembelajaran daring, namun kami harapkan anak kami selalu semangat mengikutinya. Nah, jadi anak-anak kami pada pertemuan yang keempat ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, kalau minggu yang lewat kita mempelajari bagaimana cara menyimpulkan teks berita dan memberikan tanggapan terhadap pembacaan teks berita. Sekarang kita masuk ke menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, mungkin anak kalian bertanya, mengapa belakangan sampai 4 pertemuan kita masih membahas mengenai materi teks berita? Dikarenakan pada silabus kita anak-anak kami, ya, ada di situ 3 kali pertemuan, tapi karena kita sekarang dalam pembelajaran daring akibat virus corona, maka saya mencoba membuat menjadi 6 pertemuan. Jadi di pertemuan keempat ini masih membahas mengenai materi berita sampai ke 6 pertemuan nantinya, ya. Nah, tapi anak-anak kami jangan langsung bosan, ya, tapi harus tetap semangat meskipun suasana-suasana yang kurang enak. Nah, oke. Jadi ada 2 materi nanti yang akan kita pelajari. Nah, dari kedua materi ini ada beberapa tujuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kami kelas 8. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa-siswi kami diharapkan mampu nanti menentukan struktur teks berita dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa kami nanti dapat menentukan unsur kebahasaan teks berita juga dengan benar, ya. Nah, jadi kami harapkan setelah proses pembelajaran ini selesai, anak-anak kami mampu menentukan kedua tujuan ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tersebut, ya. Nah, oke, kita lanjutkan anak-anak kami. Nah, kalau sekarang kita akan membahas nanti struktur dan kaidahnya, ya. Nah, jadi kaidah itu artinya adalah suatu hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Nah, jadi manusia sama halnya dengan manusia yang dibentuk dengan beberapa unsur atau struktur, ya. Nah, mulai dari kepala, dari badan, kaki dan lain sebagainya. Maka dari struktur tersebut menyatu menjadi satu manusia, ya. Sama halnya dengan teks berita. Nah, teks berita juga mempunyai struktur. Nah, jika kita lihat di sini contoh dari teks berita koran, ya. Nah, kita juga akan pelajari nanti kira-kira apa nama dari struktur yang ini, ya. Nah, yang ini lagi. Nah, dan yang lain sebagainya. Ini mempunyai nama struktur masing-masing anak-anak kami. Ada 5 di sini. Lalu kaidah itu merupakan suatu aturan, ya.
aturan yang sudah pasti mengatur terbentuknya teks. Kalau tadi struktur itu adalah hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya yang membentuk menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kaidah itu adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana terbentuknya teks itu. Jadi teks berita itu tidak serta-merta tercipta tanpa ada aturan yang mengikat. Nah, jadi berita itu harus disusun dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidahnya. Itu artinya ya. Nah, jadi berita ini yang ada di samping kita ini ada aturan, ada beberapa aturan supaya terbentuk berita yang baik. Nah, ada 6 anak-anak kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaidah yang akan kita bahas satu persatu. Nah, tetapi sebelum masuk ke kaidah, ada baiknya kita pahami dulu struktur berita tersebut. Nah, jadi struktur teks berita itu anak-anak kami, yang pertama ada dinamakan dengan headline. Kalau dinamakan dengan headline, sama itu dengan judul berita. Nah, judul berita ini biasanya lebih besar teksnya dibandingkan teks yang lainnya. Nah, biasanya namanya juga judul atau kepala berita. Ini sifatnya penting. Dengan sekali membaca judulnya, maka kita paham kejadian apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Nah, contohnya di sini ada tata ulang puncak, jangan wacana. Berarti yang dibahas di sana nanti berhubungan dengan tata ulang puncak, ya. Nah, yang kedua, strukturnya ada dinamakan dengan deadline atau tempat dan media peliput berita, ya. Nah, jadi di struktur ini dituliskan nanti tempat kejadian dan media yang meliput berita tersebut. Nah, contohnya di sini ada media Indonesia. Berarti koran atau media yang meliput itu adalah koran media Indonesia dan peristiwanya ada di Jakarta, ya. Nah, itu struktur yang kedua. Yang ketiga anak-anak kami ada dinamakan lead atau teras berita. Nah, teras berita ini adalah salah satu unsur yang sangat penting juga anak-anak kami. Ya, mengapa dikatakan struktur yang paling penting? Karena di dalam teras berita inilah termuat ringkasan atau jawaban 5W tambah 1H yang sudah kita pelajari. Nah, di situ sudah tertuang apa peristiwanya, siapa yang terlibat, nah, dan kapan waktunya, di mana tempatnya. Di teras berita inilah termuat itu. Makanya dikatakan teras berita itu cukup penting atau sangat penting, ya. Nah, dikatakan juga bahwa teras berita ini merupakan ringkasan dari teks berita tersebut. Oke, lanjut lagi anak-anak kami yang keempat. Nah, ini contohnya ya, bisa dibaca. Yang keempat ada body atau tubuh berita. Nah, body atau tubuh berita ini adalah jawaban pertanyaan bagaimana. Di body inilah dijelaskan secara mendetail bagaimana proses terjadinya peristiwa itu, ya. Kalau tadi lead hanyalah ringkasan, lead atau teras berita hanyalah ringkasan. Kalau body atau tubuh berita itu jawaban pertanyaan dari bagaimana proses dari peristiwa itu dijelaskan di dalam body ini, ya. Proses secara mendetail, ya. Oke, paham ya. Baru berikutnya yang terakhir ada dinamakan dengan leg atau ekor berita. Nah, ekor berita ini kesimpulan atau penyelesaian dari peristiwa tersebut. Nah, leg ini tidak kalah penting. Karena apa anak kami? Karena di dalam leg ini langsung dijelaskan bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Nah, itu
itu dia ya anak-anak kami. Nah, di dalam kurikulum 2013, struktur teks berita juga sama halnya terbagi menjadi 3, ada dinamakan dengan orientasi atau pembuka dari peristiwa, agak mirip itu dengan lead ya. Nah, yang kedua ada dinamakan dengan peristiwa atau proses kejadian dari awal sampai akhir. Sama juga itu dengan body ya. Ada juga dinamakan dengan sumber berita atau asal sumber berita tersebut. Sama juga itu dengan deadline, siapa peliput beritanya ya. Jadi bisa kita gunakan struktur yang pertama ini ya, bisa juga dengan menggunakan struktur yang kedua ini, hampir-hampir mirip itu ya anak-anak kami. Nah, oke, Bapak harap paham bagaimana cara menentukan struktur berita ini. Nah, dari struktur tersebut, nah dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata struktur berita itu seperti piramida terbalik. Mengapa dikatakan piramida terbalik? Karena dia itu sifatnya dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Nah, seperti ini tadi. Sama juga ini seperti yang ada di sebelah kanan kita, struktur beritanya. Mulai dari judul berita sampai dengan leg atau kaki berita. Nah, dapat dibaca atau di pause dulu videonya biar kamu baca dulu keterangan-keterangan ini anak kami ya. Nah, oke, setelah paham menentukan struktur beritanya anak-anak kami, barulah kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Nah, sudah saya paparkan tadi bahwa kaidah kebahasaan itu merupakan aturan. Aturan-aturan itu terdiri dari 6 tadi. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, ya. Nah, jadi biasanya teks berita itu bahasanya bersifat baku. Selalu diusahakan itu kalimatnya kalimat-kalimat yang baku dan selalu dihindari kata-kata yang tidak baku. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Nah, jadi di sini kalimat langsung itu adalah kalimat yang kita ambil atau yang kita kutip dari pernyataan si narasumber atau orang yang kita wawancarai ketika ingin meliput berita, ya. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi, paham anak kami apa? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, jadi kata penghubung bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau hasil pemikiran. Hasil pemikiran seseorang. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, baru yang terakhir penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Mari kita bahas satu persatu anak-anak kami. Nah, oke, yang pertama bahwa kaidah kebahasaan yang pertama itu menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Nah, jadi kalimat-kalimat berita itu saya katakan tadi diusahakan menggunakan kata-kata yang formal atau kalimat formal supaya orang yang mendengarkan berita tersebut memahami, karena si penikmat atau si pembaca berita itu berbeda latar belakangnya. Jadi supaya semua orang memahami, maka diusahakan kalimatnya kalimat yang formal atau baku. Nah, baku di sini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disepakati, ya. Nah, contohnya di sini ada kata baku dan tidak baku. Abjad, ya, kata tidak bakunya abjad. T. Akhirat dengan akhirat. Aksesori dengan aksesoris. Aktif dengan aktif. Akuarium dengan akuarium, ambulans dengan ambulan, analisis dengan analisa, dan lain sebagainya. Dan kata-kata baku inilah yang biasanya digunakan di dalam teks, ya, di dalam teks berita, dan diusahakan menghindari kata yang tidak baku ini. Ya, itu kaidah kebahasaan yang pertama anak-anak kami. Kaidah kebahasaan yang kedua anak-anak kami
menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung inilah merupakan kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Jadi si jurnalistik atau orang yang menulis berita itu mengutip hasil pembicaraannya dengan orang lain. Jadi pernyataan orang lain itulah atau ujaran orang lain itulah yang dia kutip dan dibubuhi oleh tanda kutip di dalam bahasa atau di dalam kalimat teks atau tulisan. Nah, contohnya seperti apa anak-anak kami? Di sini ada 4 contohnya di sana. Kamu harus istirahat yang cukup dan jangan dulu keluar rumah selama beberapa hari, kata dokter kepadaku. Nah, jadi yang ditandai oleh tanda kutip tadilah yang merupakan ujaran orang lain yang kita kutip. Nah, itu dia. Bu guru bertanya, di antara kalian siapa yang bercita-cita ingin menjadi astronot? Nah, pertanyaan di antara kalian siapa yang bercita-cita ingin jadi astronot itulah kalimat yang dikutip. Oke. Nah, jadi di dalam berita juga ada kalimat langsung, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kaidah kebahasannya anak-anak kami menggunakan konjungsi bahwa. Nah, sudah saya jelaskan tadi arti dari konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kata dengan kata dan kalimat dengan kalimat. Nah, jadi kata penghubung bahwa juga digunakan di dalam teks berita. Nah, jadi contohnya seperti apa? Contohnya bukti visum ini menunjukkan bahwa kematian korban memang diakibatkan pukulan benda tumpul secara berkali-kali. Nah, kata bahwa inilah yang dinamakan dengan konjungsi bahwa. Nah, konjungsi tadi ingat artinya kata penghubung, ya, yang menghubungkan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Jadi konjungsi bahwa ini juga digunakan di dalam teks berita. Yang keempat, bahwa berita juga menggunakan kata kerja mental atau hasil pemikiran. Nah, hasil pemikiran saya atau pendapat saya, nah kata-kata contohnya misalnya menurut saya, menurut kesimpulan saya dan lain sebagainya, itu merupakan kata-kata kerja mental karena hasil pemikiran. Saya berasumsi. Nah, ini dia contoh-contoh kata kerja mental tersebut. Membayangkan, memikirkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan contoh kata kerja mental. Kalau di dalam kalimat, ini dia contohnya saya buat. Catherine memikirkan bagaimana cara mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan tepat waktu. Nah, kata memikirkan di sana merupakan kata kerja mental karena hasil pemikiran si Catherine. Oke? Paham ya? Nomor 4, bahwa berita itu menggunakan kata kerja mental atau hasil pemikiran. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Namanya juga keterangan waktu dan tempat, berarti di dalam teks berita itu memuat juga keterangan waktu kejadian dan tempat kejadian atau peristiwa, ya. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Upacara penurunan bendera dilaksanakan pada hari Sabtu. Ini berhubungan dengan keterangan waktu, ya. Hari Sabtu. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 17 Agustus 1945 juga merupakan keterangan waktu. Nah, jika seandainya saya katakan di Medan akan dilaksanakan ujian SKB tanggal 18 Oktober 2020. Nah, kata di Medan di sana merupakan keterangan tempat, ya. Jadi di dalam berita juga digunakan keterangan tempat dan waktu. Nah,
Yang terakhir anak-anak kami, kita masuk bahwa berita itu juga katanya menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, seperti apa sih kata konjungsi temporal atau penjumlahan itu? Nah, ada suatu kejadian yang berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Nah, contohnya di sini ada lalu, kemudian, selanjutnya, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, contoh di dalam kalimat, langsung saja kita buat contoh. Pak guru memberikan materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian Pak guru memberikan tugas kepada para murid. Nah, kata kemudian di situ merupakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Mengapa dikatakan konjungsi penjumlahan? Karena ada di dalamnya dua kegiatan yang bersamaan. Nah, pertama tadi Bapak guru memberikan ilmu pengetahuan sosial, materinya, baru kemudian memberikan tugas. Nah, jadi ada penjumlahan kegiatan di sana. Itu artinya ya. Nah, jadi Bapak harap anak-anak kami sudah paham kesimpulannya ya. Di dalam teks berita ada struktur dan kaidahnya. Nah, struktur itu terdiri dari 5. Yang pertama dari apa? Ada headline atau judul. Yang kedua ada teras berita atau lead. Yang ketiga ada deadline atau waktu peliput berita. Yang keempat ada namanya body. Yang kelima ada ekor berita. Nah, sedangkan kaidah kebahasaan ada 6. Yang pertama tadi ada menggunakan kata baku. Yang kedua menggunakan konjungsi bahwa. Yang ketiga menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam menggunakan konjungsi kata kerja mental ya. Nah, jadi Bapak harap anak-anak kami paham akan pelajaran ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mengirimkan nanti tugasnya di grup WA. Silakan dikerjakan, di mana tugasmu di situ adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks beritanya. Akan Bapak berikan nanti, kirimkan nanti suatu teks berita. Nah, tugasmu di sana adalah menentukan strukturnya, yang mana kepala beritanya sampai ekor beritanya. Yang kedua, coba kamu amati, kamu baca teks beritanya, tentukan kaidah-kaidah kebahasaannya. Apakah di dalam teks berita tersebut menggunakan kata baku? Jika menggunakan kata baku, dia coba buat contohnya, kata bakunya 5 contohnya ya. Nah, jika ada di dalamnya kalimat langsung, tuliskan kalimat langsungnya. Yang ketiga, jika ada konjungsi bahwa di sana, tuliskan contohnya kalimat yang menggunakan konjungsi bahwa itu. Paham ya anak-anak kami? Nah, Bapak harapkan anak-anak kami memahaminya. Nah, jadi cukup sekian dulu materi kita pada pertemuan keempat ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.